Mungkin ada yang mau mimpin dari angkatan 75 untuk menyanyikan lagu Berdewo sini? Siapa? Agus ya? Sebelah mana? Bapak siapa tadi yang memimpin? Pak Agus? Oh. Silakan dokter. Mungkin Cik, oke. Saya akan mimpin karena saya sampai hari ini nggak selesai. Masih ada lagu lagi? Udah selesai? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan kami persilakan untuk kembali duduk. Mungkin sudah cukup bernostalgia mengingat masa-masa dulu ospek dikerjain senior mungkin ya. Ini saya ingat di sini salah satu dosen saya Ibu Cia, selamat pagi Ibu. Ternyata Ibu angkatan 75 Pak? Enggak. Dosen angkatan 75. Wah luar biasa dari Ibu Cia sampai sekarang masih sehat. Boleh tepuk tangan mungkin buat Ibu Cia. Dosen yang paling saya kagumi Ibu Cia. Ibu Cia itu kalau ngajar sebentar, tapi mengerti. Pulang cepat. Pasti kalau udah jam 9 Ibu Cia nanya, pada lapar nggak? Lapar Bu. Ya udah. Kuliah selesai dan kita pulang. Tapi saya mengerti nilai AKD saya lumayan tuh B. Baik, yang pasti sejak tahun 75 sampai sekarang, Fakultas Ekonomi khususnya jurusan manajemen telah banyak mengalami perubahan. Pastinya perubahan ke arah yang lebih maju dan lebih baik lagi, baik secara akademis maupun non akademis. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari Fakultas Ekonomi khususnya jurusan manajemen saat ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Ketua Jurusan Manajemen, yaitu Ibu Budiana Gumulia Doktoranda MSI. Kepada ini. Oke, kepada Ibu Budiana kami persilahkan terlebih dahulu dan baik, sebelumnya ada informasi kepada pemilik kendaraan Suzuki APV warna hitam plat nomor 1356 GZ. Mobilnya menghalangi tapi panitia memindahkannya, cukup tinggal kuncinya saja. Baik, mungkin sebelum presentasi tadi saya sedikit salah melihat mungkin. Sebelum presentasi dari Ketua Jurusan Manajemen akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi. Mohon maaf Ibu sebelumnya.
kepada Ibu Dr. Elizabeth Madurung Dr. Anda, AKMSI, kami persilakan. Mungkin boleh tepuk tangannya untuk Ibu Dekan Fakultas Ekonomi kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh para hadirin yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Haji Hasan Sidik, senang sekali dan sangat berbesar hati bisa bertemu dengan Bapak kembali pada hari ini. Profesor Arif Sidarta, yang saya hormati Bapak Jainuddin, Bapak Jaya Purnama, Bapak Budi Mulia. Mohon maaf serta Ibu Cialian Buat tentu saja menjadi yang dosen favorit dari semua yang hadir pada hari ini. Pertama saya mohon maaf, saya akan memperkenalkan diri dulu karena yang lain tidak saya sebut karena banyak sekali yang sebetulnya saya belum kenal. Nama saya Elizabeth Tiurmanur seperti yang disebutkan tadi. Saya kebetulan sekarang menjadi dekan Fakultas Ekonomi. Saya latar belakangnya dari akuntansi. S1 saya memang bukan Unpar. Lalu S2 saya ya sebetulnya lulusan dari Unpar level itu, jadi ada Unpar juga sedikit ya. Lalu S3 saya kembali ke Unpar Universitas Padjadjaran. Nah, tetapi saya sangat senang karena tadi ada yang bertanya kepada saya apakah saya ini namanya Grace katanya. Dari tahun 75 dulu mungkin saya mirip dengan Ibu Grace. Apakah Ibu Grace hadir atau tidak? Nanti kita bisa berfoto bersama. Kemudian juga saya berkenalan dengan Bapak Robert Hutapian. Terima kasih bisa berkenalan. Mungkin dengan yang lain nanti berkenalan lagi lebih banyak. Pada dasarnya saya sangat berterima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Saya sangat melihat bahwa ini kesaksian hidup menurut saya bahwa Ibu Bapak sekalian yang terhormat yang angkatan 75 ternyata menurut pendapat saya adalah angkatan yang paling kompak kelihatannya. Saya mungkin bagi sedikit. Memang Fakultas Ekonomi angkatan setiap angkatan itu tiap tahun meningkat terus jumlahnya, dan yang terbanyak adalah 693 2 tahun yang lalu. Dulu saya tanya Pak Agus Hasan tadi adalah 230, tapi kompaknya seperti ini. Sekarang 693 dengan karakteristik mahasiswa yang menurut saya agak aneh. Tadi saya bincang-bincang dengan Ibu Cialian Buat. Sekarang itu tipenya adalah ingin mengejar secepat-cepatnya lulus dengan nilai sebanyak-banyaknya A, kalau bisa A semua, tetapi tidak punya teman. Bahkan ketika mereka akan wisuda, mereka menyampaikan, Bu, ini katanya dapat undangannya untuk 3 orang, 2 orang untuk orang tua dan 1 orang untuk pendamping. Sekarang mereka lebih pusing mencari pendamping dibanding mencari nilai A. Ya, saya juga jadi harus belajar ke Bapak Ibu sekalian angkatan 75. Karena kekompakan yang sedemikian baik, saya juga melihat ini patut ditiru, terutama untuk para mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi. Dan nampak juga, sangat nampak malah bahwa kita ini merupakan satu keluarga besar. Jadi pada saat bertemu itu kelihatan sekali semuanya saling ramah dan saling mungkin kangen karena udah lama sekali, seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu gitu. Itu juga menurut pendapat saya patut dicontoh. Tentu saja acara ini kita sangat berterima kasih sebesar-besarnya. Tadi saya juga tanya siapa ketua angkatannya, katanya Bapak Agus Hasan. Jadi terima kasih kepada Pak Agus Hasan yang telah memfasilitasi acara ini sehingga jadi kenal dan jadi bertemu gitu. Nah, memang ada beberapa SMS yang masuk kepada saya bertanya kenapa untuk angkatan 75, untuk 6, 77, 78 kok nggak boleh hadir katanya, kok nggak bisa, nggak diundang gitu. Rupanya memang ini 75 ini untuk mungkin anggaplah sebagai cikal bakal untuk tadi ketua jurusan manajemen sudah merencanakan tahun berikutnya lagi akan ada terus reunian, apakah tiap angkatan atau bersama-sama. Nanti tetap Bapak dan Ibu sekalian kalau bisa sih hadir terus karena tim peramainya ya, tim yang ngeramein dan mungkin zaman dahulunya cheerleadersnya adalah angkatan 75 ini. Nah,
Ini kurang lebih program kerja kita dalam 1 tahun periode kerja, setengah di bulan Agustus sampai Desember 2010, setengah lagi di Januari sampai Juni 2011. Kami sendiri menyelenggarakan kurang lebih 12 program kerja proposal sifatnya resmi. Mulai dari itu ada malam keakraban, terus ada seminar motivasi, seminar akademik, kunjungan perusahaan, bakti sosial, segala macam. Dan kita sangat berharap akan adanya bantuan dari alumni, sedikit sumbangsi alumni, untuk kita bisa bekerja sama untuk sama-sama menyukseskan program dari himpunan kita sendiri. Lanjut. Nah, sebenarnya nggak banyak program yang pengen saya bahas, cuma 3 aja sebenarnya, 3 program kita yang jadi unggulan atau program paling besar yang kurang lebih membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Yang pertama ada malam keakraban manajemen, mungkin di zaman Bapak dan Ibu lebih kenal sama kayak malam inaugurasi mungkin. Bentuknya sendiri sebenarnya seperti kereta seni, juga sebagiannya eksistensi. Jadi malam keakraban ini yang menyelenggarakan adalah mahasiswa yang paling baru, sebagai bentuk mereka diterima sebagai resmi sebagai mahasiswa manajemen. Lanjut, isi acara sendiri sebenarnya kayak ada band, mungkin pengkabarnya sedikit pentas seni, om boys dance, juga mendatangkan bintang tamu segala macam. Tujuannya sendiri juga pendidikan akademik sama menumbuhkan kreativitas di kalangan mahasiswa. Estimasi dana yang kita butuhin tiap tahun itu menyelenggarakan acara ini sendiri kurang lebih 30 juta, gak pernah kurang dari ini dari 1 tahun. Terus dana ini sendiri, kita pencarian dana di setiap acara himpunan itu sifatnya mandiri, artinya kita mencari seluruh dana ini lewat kegiatan-kegiatan kayak berjualan, mencari sponsorship, berusaha menutupin tiap-tiap kebutuhan dari divisi, misalnya divisi acara, divisi konsumsi, kita coba lobby cari donatur-donatur. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu program yang paling diminati sama mahasiswa manajemen, kunjungan perusahaan. Mungkin tadi sedikit sudah dibahas sama Ibu Diana. Sifatnya sendiri akademis dan memberikan gambaran nyata aplikasi dari teori-teori yang ada di dalam kelas. Tujuannya sendiri simpel, membuka wacana bisnis, kewirausahaan, dan tantangan global bagi mahasiswa. Ini mungkin sedikit foto-foto aja, kita melakukan kunjungan perusahaan kemarin sendiri ke Terminal 3 di Soekarno-Hatta. Lanjut. Target kita sendiri di tahun ini adalah perusahaan di Jawa dan di luar Jawa. Sifatnya macam-macam, baik yang besar, skala kecil, di segala bidang, manufaktur, garment, jasa, usaha makanan, usaha entertainment atau hiburan, segala macam. Kita pengen belajar sekali. Terus estimasi dana yang dibutuhkan kurang lebih dananya sebesar 30 juta rupiah. Tapi ini sendiri ditutup sama biaya pendaftaran dari mahasiswa yang pengen ikut. Dan kita sangat mengharapkan nih bentuk partisipasi dari alumni. Yang pertama sih sebenarnya channel perusahaan, mungkin Bapak dan Ibu bekerja atau punya perusahaan yang bisa kita kunjungi di segala bidang. Kita pengen banget belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Dan yang terakhir adalah bakti sosial. Program ini sendiri akan kita laksanakan di akhir kepengurusan himpunan. Tujuannya sendiri adalah bakti terakhir kita terhadap masyarakat sekitar untuk meningkatkan jiwa sosial kepekaan. Fokusnya kita ke peningkatan di salah satu bidang kehidupan masyarakat desa. Contohnya misalkan kita akan nyasar atau fokus di bidang pendidikan. Kita fokus dibantu di bidang pendidikan. Lanjut. Dari angkatan 75, tapi sebelumnya sambil kita menunggu disiapkan dulu oleh panitia untuk foto, ada sedikit pesan sponsor di sini. Bisa kita lihat dari di depan pintu masuk ada stand batik. Itu stand batik adalah milik Ibu Eti. Karena Ibu Eti angkatan 75. Ibu Eti hadir di sini. Mungkin bisa saya tahu Ibu Eti yang mana? Ada di sini ya. Batik Rusdi Cirebonan milik Ibu Eti, Fakultas Ekonomi angkatan 75, dan yang pasti harganya khusus harga alumni, harga teman lah ya. Mungkin nggak kan, kalau di toko 200 bisa 25.000 enggak lah ya. Itu belakang BFP karena tutup harganya juga. Terus habis itu kalau Ibu Bapak bisa melihat di belakang sebelah sana ada banyak lukisan. Lukisan itu adalah lukisan dari galeri Bapak Ferdi. Bapak Ferdi juga alumni Fakultas Ekonomi angkatan 75 dan 10% dari penjualan dari lukisan tersebut akan disumbangkan untuk kegiatan himpunan. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang mungkin berasal dari luar Bandung, pengen oleh-oleh khas
telah menyediakan stand oleh-oleh khas Kota Bandung, yaitu Parahyangan Cake Center yang berada di depan sana. Oke, panitia sambil menunggu Bapak untuk sesi foto. Oke, ternyata untuk foto bersama nanti, ya boleh. Sekarang sampai kemudian ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesi foto bersama. Di dalam video Bapak Ibu sudah kami berikan kaos angkatan 75. Boleh langsung diborgol saja untuk sesi foto bersama. Jadi untuk foto sesi kali ini akan dibagi yang pertama nanti akan foto bersama khusus angkatan 75 dan alumni lainnya khusus alumni, foto bersama alumni. Setelah itu akan foto bersama alumni dengan dosen, dan terakhir akan ada foto bersama dengan alumni dan mahasiswanya. Kepada ibu-ibu angkatan 75 kami persilakan untuk ke depan terlebih dahulu Ladies first ya Bu. dan menempati bangku yang sudah diberikan. Karena formasinya sudah kami atur supaya cukup untuk foto bersama. Silakan Bu. Ya, Ibu silakan di sebelah sini. Ya, jadi kami atur dulu bangku di situ. Bangkunya diisi dulu. Nanti ada yang bawah. Ibu silakan bangkunya dibuka. Silakan Mau pakai flash nggak? bangkunya. Hah? Flash nggak? Duduk di samping Pak Agus. Ya. Dulu. Baik, selanjutnya Bapak-bapak dipersilakan untuk Ya, bapak-bapak yang ada di belakang silakan duduk di sebelah Pak Agus. Dan nanti ada yang bersila di depan Pak Agus. Jadi ada negara lagi yang bersila di depan. Gelap kok, mending gak usah pakai flash. Pakai flash, tapi dilambatin. Shutternya dilambatin. Iya, shutternya dilambatin aja nggak apa. Ibu-ibu yang di belakang nanti nggak kelihatan. Ya, silakan. Itu shutternya berapa? Itu shutternya berapa? Nah, manual aja ya. Manual 1/40. Oke. Gelap. Udah mending nggak usah pakai flash pak. Nah, 1/8. Masuk. Kayaknya sebelah situ nggak masuk deh. Yang di sebelah pinggir sini. Tuh, kelompok di sini. Ya gini bis, mau? Sip. Sip, sip. Hah? Shutternya dilambatin. Tapi takut dulu mereka bisa kita sebelah sini Pak. jangan ya, mereka nggak berangkat. Tuh yang bapaknya ini nggak masuk. Yang masuk tuh cuma yang sepanggung. Mana ya? Dijauhin lagi Wak, dijauhin lagi. Kurang tetap Kita kelebihan ini banget. foto zaman muda Kelebihan. dan ingat mungkin dulu ada foto di Yonas ya. Foto kan dulu ada foto di Yonas kayak gitu. Makan jadi ini tahu nih kan belum? Udah ada Yonas belum Pak? Belum ada ya Pak ya Yonas ya? Ya, mungkin nampak bapak yang sebelah Oke, kanan. kita Ada lagi. sambutan dari Komjen. Formatnya apa? WMP. Jadi save aja di itu nanti coba saya convert. Yang sebelah kanan saya. Pak, kenapa yang dari Yonas nggak jadi foto booth, Pak? Agak kiri jadi supaya Mereka nggak siap Ya, bawa. kita ini masih terlalu lebar, masih harus dirapatkan lagi biar semakin terasa bersama. Kiri saya. Ya, gitu. Sikap kiri ya, Bu. Dekatnya di sini. Yang sebelah kanan saya miliknya di sini. Itu harus digeser, Pi. Pi. Ini harus digeser. Ini yang bagus loh. Ini dulu digeser. Nggak kelihatan tapi tidak sebelah ibu di sini. Gil. Ibu yang di belakang. Ini harus digeser. Si ininya. Masih ada. Ini dulu. Tapi nggak enak. Ini kelihatan Bu. Ibu saya Soalnya nggak cukup, Pak. Ini di foto nggak kelihatan. Tapi itu bisa nggak sob, nggak etis buat kita. Tapi nggak maksudnya agak digeser sedikit. Udah masuk semua. Kursi ditarik. Ibu yang di belakang memang nggak kelihatan mungkin bisa di depan juga sambil bersila. Oh, ibu yang mungkin mau duduk di depan langsung ke bapak juga. Boleh deh. Boleh, Ben. Ya, yang belakang. Jadi di belakang sebelah Pak, daripada gitu mending yang di samping
yang di pinggir-pinggir ini dipindahin suruh di depan aja Pak, agak siniin. Nah, ini nggak tahu yang belakang masuk. Ini video nih. Di plus. Baik, nanti foto ini sore selesai acara akan dicetak dan dibagikan kepada seluruh tamu undangan ya Bu ya, dan pasti akan dipajang di rumah untuk kenang-kenangan, mungkin di ruang tamu, di ruang keluarga. Di depan aja Pak, bersilat biar kelihatan mana-mana. Maaf, belum bisa. Oke, sudah selesai door prize-nya. Agi, yang di Bang, udah salah, kamu bisa bilang Tadi ada lagi. Sudah? 40. Nomor 40, apa tuh? Ya, saat ini selanjutnya saya rela bilangin ya, kamu dapat ini ya. Ini masih ada, ternyata door prize. Saya ambil 5 langsung ya, boleh ya, biar cepat ya. Ibu Elizabeth, Ibu Dekan yang udah pulang. Michael, ayo Michael, jadi ya, Michael, kita sesi sibuk kita. Alvin, mana Alvin? Ayo ya. Bobby, mana lo? Ayo maju lo. Ketua hiburan kebagian. Terakhir Christine, mana Christine? Christine, Chris, ini Chris. Ya, ini dari door prize dari angkatan 75 ya. Nah, kasih aja langsung kan biar cepat, waktu kita terbatas. Makasih ya bantuannya ya. Oke. Ini mereka sampai kadang tadi malam nih waktu di sini, siapkan di sini. Oke. Nah, iya, kayak lalu seserahan sama Nuki ya, jadi kesemuanya di sini seserahan ya. Calon pengantinnya udah ada belum? Terus satu dulu jangan begitu. Ya sahabat ya, kemudian terima kasih ya untuk Oke, udah semua? Hah? Sampai habis nih, door prize-nya masih banyak. Berapa lagi? 20 lagi door prize. Saya kira kita bisa selesaikan aja ya di luar kegiatan ini ya. Oke, ya selamat ya yang dapat door prize. Itu jadi kita
itu dulu cukup, tapi belakangan ini sangat kompleks sekali, terutama sejak banyak sekali perusahaan yang go public, ya, initial stoknya 1.000 bisa dijual sampai 10.000 sampai 20.000, rame-rame orang go public, sehingga banyak sekali perusahaan itu menjadi raksasa yang luar biasa besarnya, yang nobody own anymore. Jadi ownernya sudah tidak ada lagi, karena yang memegang saham terbesar mungkin cuma punya 3%, 4%. Perusahaan-perusahaan besar ini lalu di operate oleh yang namanya CEO, which is bukan owner gitu. Dan mereka itu ngejar bonusnya, ngejar gajinya gitu ya. Lalu banyak sekali instrumen keuangan yang mereka lagi luar biasa sekali, seperti CEO, collateralized saya translate baru ngomong. Kalau nanti orang ngomong juga masuk bahasa Inggris, di otak saya selalu translate ke Indonesia dulu, baru saya ngerti gitu. Ini sulit sekali karena kita bukan negara yang sehari-hari belajar bicara bahasa Inggris. Saya perlu waktu kira-kira setahun sampai otomatis bisa ngomong dan otomatis bisa dengar. Nah ini waktu itu kita punya showroom, karyawannya kira-kira 120. Waktu saya datang satu showroom, lalu setelah 6 tahun kita punya 3 showroom di sana. Saya pernah dikasih surat oleh INS. INS itu immigration. Kamu punya karyawan, ini ada 20, itu yang 15 itu tukang cuci mobil, adalah illegal, social security-nya palsu katanya. Jadi saya jawab, jadi kamu mau saya ngapain, gitu kan? INS nggak jawab apapun juga. Jadi saya tahu orang-orang itu illegal ya. Terus saya hire terus, nggak jadi masalah. Nah waktu subprime ini terjadi karena greediness ya, keserakahan daripada mortgage company. Waktu tahun 2001 saya beli rumah itu dibilang, wah kamu kredit recordnya kurang panjang, baru 3 tahun, you at least uang muka harus. Play lagu pertama. Siapa yang tahu yang sebelah sini? Oke, dengan ibu siapa? Maaf. Ibu ini dari Singwe dan jawabannya benar, langsung dikasih hadiah. Dan juga dapat dikasih apa atau penyanyi hadiah. Oke, bapak di belakang sana dengan itu tadi boleh saya bantu di sebelah sana mungkin. Oke, udah ada bagian. Dari Queen, Lagunya Pak? Judulnya? Atau penyanyinya saja Pak? Freddie Mercury dari Queen ya Pak ya? Oke, langsung diberi hadiahnya ya untuk bapak di belakang sana. Lumayan bapak ibu hadiah coklat buat nanti bisa kali ya habis makan siang nanti. Tapi ini coklatnya banyak Bu, bisa dipotong-potong. Jadi semakin terasa kebersamaan keluarga Fakultas Ekonominya. Masih ada hadiahnya? Satu hadiah terakhir. Langsung diputar lagu berikutnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir lagu dan judul. Lagu dan penyanyi maksudnya. Ariel. Apa lagunya namanya Pak? Oke, lagu ketiga. Siapa yang tahu judul lagu dan siapa penyanyinya? Bapak di sebelah sana. Perkenalkan diri dulu Bapak, kita Bapak siapa? Ya. Masa ya sudah 175 213. Oke, Bapak Biar ada champion. Biar ada champion dari Queen. Oke, langsung diberikan kepada Bapak yang di sebelah sana. Baik, sepertinya rangkaian acara akan kita sampai sini dulu. Kita akan break sebentar makan siang. Dan setelah ini akan dilanjutkan jam 1 ya, sampai jam 1 ya.